Kalau kita mati muda, kemungkinan besar kalau mati muda ya, sebenarnya saya masih istri masih 40-an ke bawah dan sebagainya, itu kemungkinan besar ada sih yang bertahan ya, dan itu fadilahnya besar. Kata Nabi, seorang wanita yang ditinggal suaminya meninggal dunia, lalu dia menjanda sampai meninggal, dia tak menikah lagi sampai hitam pipi yang mencari nafkah untuk membesarkan anak-anaknya, wanita itu seperti ini denganku di surga. Jadi ibu-ibu yang menjanda sampai mati itu ada fadilahnya ya. Tapi menikah lagi boleh, dan seorang wanita itu akan bersama dengan suami terakhirnya ya. Kalau ibu terlalu cinta dengan suami, jangan nikah lagi ya. Tunggu nanti jumpa di pintu surga ya, paham ya? Nah, jadi hadirin sekalian, kalau kita meninggal muda, kemungkinan besar istri itu akan menikah lagi. Itu boleh bunda. Kalau ada orang janda menikah lagi, jangan dipersoalkan ya, memang itu fitrahnya manusia. Bahkan Ummahatul Mukminin Khadijah itu janda 3 kali sebelum nikahin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi bukan hina bunda, bukan janda itu bukan sebuah kehinaan ya. Tapi bapak-bapak kadang belum mati istri udah kawin lagi kan? Itu di tempat lain ya. Jadi jangan harap bapak-bapak itu ibu meninggal terus dia nggak kawin lagi, itu jangan berharap. Karena laki-laki ini hukum agama 3 hari dia menduda makruh hukumnya. Mudah-mudahan Allah beri kita umur yang barokah, amin. Jangan terlalu panjang bunda. Jadi doa minta umur panjang itu tidak dianjurkan sebetulnya ya, karena yang pernah berdoa minta umur panjang itu dulu iblis. Iblis ketika dikatakan kamu masuk neraka, kamu diputuskan jadi pelindung neraka, apa kata iblis satunya? Ya Allah, panjangkan umurku. Allah sayang kepada kita. Apa tanda Allah sayang? Allah tak berikan kita umur yang panjang. Itu tanda Allah sayang, karena Allah tidak ingin melihat kita terlalu lama menangis di dunia. Allah tidak ingin melihat kita terlalu lama bersusah payah di dunia. Dunia ini tempat menangis bunda. Ini bunda-bunda ini banyak sekali menangis, banyak sekali terluka, banyak sekali kesakitan, betul nggak? Bolak-balik ke pengajian, sampai heran tuh ada ibu-ibu yang heran, kok ibu-ibu ini pengajian terus? Saking seringnya ibu-ibu nih pengajian sampai bikin heran. Jangan dibully saya ya. Saya jangan dibully ya. Ya bunda, coba bayangkan umur 400 tahun, tiap tahun pergi Ramadan, selama puasa selama 400 tahun. Capek. Bolak-balik ke masjid ratusan tahun. Pak, udahlah nggak usah lama-lama pak. Nggak usah lama-lama. Umur Rasulullah berapa? Ya kurang lebih segitu aja lah, 63 tahun, 60, 70 ya. Kalau paling top, paling zaman sekarang orang 100 tahun umurnya, 90 tahun, itu pun udah gak bisa apa-apa. Maka bapak ibu sekalian, ini survei membuktikan kalau ditanya suami istri, ibu-ibu dengan bapak-bapak ini beda. Memang Allah menciptakan otak kita berbeda. Ibu-ibu kalau ditanya, ibu pengen yang meninggal duluan, ibu atau suami? Hah? Ibu pengen duluan, ini ibu punya anak-anak banyak kan? Ibu pengen siapa yang meninggal duluan, ibu atau suami? Suami. Jujur aja bu, nggak apa-apa, jujur aja. Tapi kalau bapak-bapak ditanya, bapak kalau ingin meninggal duluan, bapak apa istri? Itu semuanya, enggak, semua laki-laki mengatakan biar saya. Iya, laki-laki ini begitu. Nah kita nih memang kodratnya laki-laki itu berkorban. Ibu-ibu tahu nggak? Cobalah renungkan bagaimana suami ibu mati-matian mencari nafkah sehingga ibu bisa punya rumah hari ini, punya mobil. Kadang dia dicaci maki orang di luar, kadang dia dipukul orang di luar. Dia pulang ke rumah buat duit sedikit. Ibu syukuri itu, nikmati itu. Dan memang kita laki-laki pak tidak panjang umur pak. Survei membuktikan perempuan ini umurnya lebih panjang dari laki-laki. Makanya jumlah janda lebih banyak daripada duda. Iya. Iya, ibu-ibu mau nggak hidup semati dengan suami? Mati bareng mau nggak? Ya mau, sehidup sesurga. Amin. Ustaz Somad pernah cerita tuh, dibilang tadi mana kejadiannya? Ada bapak-bapak meninggal, lalu istrinya langsung menangis, berguling-guling dia menangis, nggak terima dia.
Anak-anaknya pun, udah mama sabar ma. Terus kata Ustadz, ya udahlah sekarang kita sabar. Mau nangis terus. Akhirnya dibawa ke pemakaman. Ibu-ibu ini sebetulnya tidak dianjurkan datang ke pemakaman. Iya bunda, ini syariat agama kita begitu. Bukan nggak boleh, boleh. Cuman ibu-ibu bikin masalah di pemakaman sering. Lihat tengok-tengok, dia nggak ikut masuk ke dalam. Cuma pengen foto-foto aja, lihat dia. Akhirnya dilarang nggak usah ikut. Ibu ini datanglah ke pemakamannya. Saya dengar cerita ini Ustaz Somad. Ketika kuburan jenazah suami sudah masuk ke liang lahat, mau ditimbun, nih ibu ini pengen masuk ke dalam. Dia bilang, aku mau mati aja, nggak mau hidup. Buat apa hidup lagi, nggak mau. Aku ikut, aku abang. Anaknya pegang, udahlah mama, udahlah mama, ikhlaskan papa ma. Akhir ustadznya panik kan, kata ustadznya, sudahlah anak-anak, lepaskan tangan ibumu nak, ikhlaskan ibumu. Pas dilepasin ternyata tidak masuk juga. Drama saja, acting saya rupanya. Allahu Akbar. Jadi Pak jangan kegeeran dulu Pak, ya. Kalau kita mati muda, kemungkinan besar, kalau mati muda ya, sebenarnya saya masih, istri masih 40-an ke bawah dan sebagainya, itu kemungkinan besar ada sih yang bertahan ya, dan itu fadilahnya besar. Kata Nabi, seorang wanita yang ditinggal suaminya meninggal dunia, lalu dia menjanda sampai meninggal, dia tak menikah lagi sampai hitam pipinya mencari nafkah untuk membesarkan anak-anaknya, wanita itu seperti ini denganku di surga. Jadi ibu-ibu yang menjanda sampai mati itu ada fadilahnya, ya. Tapi menikah lagi boleh, dan seorang wanita itu akan bersama dengan suami terakhirnya. Ya. Kalau ibu terlalu cinta dengan suami, jangan nikah lagi. Ya. Tunggu nanti jumpa di pintu surga. Ya, paham ya? Nah, jadi hadirin sekalian, kalau kita meninggal muda, kemungkinan besar istri itu akan menikah lagi. Itu boleh bunda. Kalau ada orang janda menikah lagi, jangan dipersoalkan. Ya memang itu fitrahnya manusia. Bahkan Ummahatul Mukminin Khadijah itu janda 3 kali sebelum nikah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi bukan hina bunda. Bukan, janda itu bukan sebuah kehinaan ya. Nah, ya. Nah, tapi bapak-bapak, ya, kadang belum mati istrinya udah kawin lagi kan? Itu di tempat lain ya. Jadi jangan harap bapak-bapak itu ibu meninggal terus dia nggak kawin lagi, itu jangan berharap. Karena laki-laki ini hukum agama 3 hari dia menduda makruh hukumnya. Laki-laki ini nggak boleh hidup sendirian. Nabi Adam di surga sendirian itu galau dia. Padahal di surga, ya mudah. Jadi ibu pulang ke rumah nanti tanya suami, bang, abang jujur ya bang, kalau aku mati abang kawin lagi nggak? Coba tanya. Rata-rata laki-laki nggak akan nyakiti hati istrinya. Kan ada cerita ibu pernah dengar nggak? Suami istri tanya, bang, abang jujur, aku kalau meninggal abang nikah lagi nggak? Enggak lah dek, nggak mungkin lah. Nggak ada, hanya kamu dek, nggak ada yang seperti kamu di dunia ini. Bang jujur bang, aku nggak apa-apa, kan aku udah meninggal bang. Kalau aku udah meninggal, kan abang nggak apa-apa nikah lagi. Please bang, kalau abang sendirian nanti siapa yang ngurus abang? Abang nikah aja nggak apa-apa, kata istrinya. Ya kalau ada yang maksa nggak apa-apa, insyaallah. Kalau dia paksa, ya abang ikut aja insyaallah. Mulai tanya istri, mulai mikir kan, oh berarti kalau abang kawin lagi, itu istri abang bawa ke rumah ini dong. Lah kita nggak punya rumah lain, rumah mana lagi? Ya rumah inilah deh. Berarti dia tidur di kamar kita dong. Ya kamar anak-anak kan kecil deh, kamar mana lagi? Ya masuk kamar kita. Oh, mulai deh, perempuan mulai emosi kan. Padahal kan dia bawa andai-andai ini, dan dia juga yang maksa kan. Ini suami ini salah terus pak. Kan dia suruh kawin tadi, sudah kawin. Terus ditanya sama istrinya, terus kalau istri abang itu nanti tidur di sini, berarti baju-bajuku dia pakai dong. Oh enggak dek, kalau bajumu nggak muat deh dek, katanya. Ternyata sudah ada 02 rupanya. Bajumu kegedean dek, katanya. Itu dari cerita di TikTok saya nonton kemarin. La ilaha illallah. Baik, anggap Ramadan ini Ramadan terakhir kita, sehingga kita nanti tidak sia-siakan bunda ya. Jangan biarkan puasa kita berlalu satupun batal dengan tanpa alasan. Dan ibu-ibu saya yakin punya banyak hutang tahun lalu belum dibayar.
Iya. Udah dibayar belum? Yang 2 tahun lalu? 3 tahun lalu? Yang dulu masih rock and roll? Enggak, itu diqada tuh bunda semua. Waktu masih jahiliyah dulu. Ya, sekarang perbanyak dengan amalan puasa sunnah. Ada Senin Kamis, ada Yaumul Bid 3 hari setiap bulan. Kemudian ada puasa yang paling dahsyat, puasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Puasanya Nabi Daud, sehari puasa, sehari tidak. Dan niatkan untuk mengqada puasa yang lama. Insyaallah ya, ibu-ibu ya. Dan kemudian qiyamul lail didirikan setiap malam, kita tarawih. Bunda, orang yang mendapatkan kemuliaan Idul Fitri, kembali dalam keadaan fitrah, hanyalah orang-orang yang menghidupkan puasa di siang hari dan berdiri di malam hari. Jadi bukan hanya puasa saja, tapi malam hari kita sibukkan dengan amalan. Karena amalan sunnah akan dilipat gandakan seperti amalan fardu, dan amalan fardu akan dilipat gandakan 70 kali lipat minimal. Subhanallah.